Bismillah 2026 jodoh kelihatan hilalnya. Amin. Yang di rumah amin juga ya, Masya Allah ya. Nah ini ada informasi lagi buat teman-temanku semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di rumah yang baru bergabung ya. Untuk ikutan jadi jamaah seperti yang sudah hadir dari Palembang, dari Tasikmalaya. Itu gratis ya. Jadi kalau untuk ikutan acara ini gratis. Tapi bismillahirrahmanirrahim diniatin, mungkin ada ongkosnya, berangkatnya pakai bus ya, ada sistem yang mengaturnya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah baik, ini sebelum kita ketemu sama Ustadz Maulana, kita mau lihat lagi nih ada cuplikan ya. Curhat mau nikah ke adik katanya nih, kita lihat dulu yuk. Iya, jadi Ustadz yang paham nih. Sebenarnya gini, tadi sang kakak itu ketemu adiknya. Kalau dia mengatakan kalau dia sudah punya jodoh. Ternyata dia berkata, udah hapuslah semua pikiranmu itu. Karena mama sudah menjodohkan kamu. Masya Allah. Nah tadi kalau misalnya yang pertama nih kan ya, tanda-tandanya. Tanda pertama. Itu hati merasa tenang. Hati merasa tenang. Nah yang kedua tadi semesta mendukung. Banyak yang jodoh-jodohin. Bener nggak itu salah satu hilalnya? Silakan Ustaz. Makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa pada dasarnya jodoh sudah ditentukan. Tinggal bagaimana kita mengetahui apakah dia jodohku. Apakah dia jodohku? Jodohku. Maunya ku. Nah kalau berbicara tentang jodoh, mohon maaf tanpa menggurui, tanda jodoh atau hilal yang kedua dari jodoh itu Allah gerakkan lingkungan atau semesta mendukung. Makanya kalau tadi kata Ustaz Sam kita harus istikharah, tapi kita juga harus musyawarah. Tahu nggak musyawarah Bu? Berembuk. Makanya kita butuh restu, butuh ridho, butuh dukungan. Nah apalagi kalau kita meminta pendapat orang lain, dalam hal ini orang yang bertanggung jawab pada diri kita, orang tua. Mereka pasti punya pemikiran tersendiri dalam melihat jodoh. Mohon maaf, maka kita harus memusyawarakan. Nih, makanya pilihan jodoh itu yang pertama lihat fisiknya dulu kan. Kemudian lihat kemampuannya. Kemudian lihat apa Bu? Keluarganya. Baru yang terakhir lihat agamanya. Kenapa semuanya ini berurut seperti itu? Misalkan ada 100 orang. Nggak usah 100 ya, 10 lah. Dari antara 10 itu siapa yang paling bagus, yang paling cantik? Ternyata ada 5 yang paling cantik di antara 10. Berarti eliminasinya 5, betul tidak? Nah, setelah 5 ini kita lihat lagi siapa yang bagus kekuatannya, ibaratnya kemampuannya. Oh ternyata gugur 2, tinggal berapa Bu? Tinggal 3. Maka dilihat lagi dalam hal keluarganya. Di antara 3 ini siapa yang paling bagus keluarganya? Oh ternyata 2 orang ini yang paling bagus. Yang satu maaf agak nggak bagus keluarganya. Maka dari 2 inilah dibandingkan siapa yang terbaik agamanya. Itu yang terbaik agamanya. Karena dalam hal ini kita ini maaf ya, pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi pernikahan adalah ibadah. Ibadah seumur hidup. Dan semoga kita berjodoh bukan hanya di dunia, tapi berjodoh hingga di akhirat. Itu yang paling penting. Mohon maaf tanpa menggurui, maka mungkin kacamata kita dalam pandangan kita ini yang cocok, tapi pandangan orang tua kan ada berdasarkan ilmu, ada yang berdasarkan pengalaman, ada yang berdasarkan mohon maaf pemikirannya kalau ini kamu akan seperti ini. Makanya betul-betul kita butuh dukungan. Dukungan dan duit. Iya benar. Enak kan kalau kita libatkan semua keluarga. Iya. Ini calonku loh. Oh gimana menurut pendapatmu? Ya kalau orang begini. Jadi enak, masing-masing punya pengalaman. Mata banyak orang insya lebih baik daripada mata sendiri ya. Betul, karena masing-masing beda memperlihatkan dari sisi mana dia lihat. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Makanya kalau udah ketemu jodoh gak ada salahnya tanya kanan, tanya kiri. Terutama tanya sama orang tuh. Habis istikharah, jangan main tabrak aja, jangan gitu ya. Masya Allah ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang
mau nanya dari Palembang, dari Tasik. Ini dia nih. Iya Pak. Sini Pak. Sampai berdiri. Iya. Mau nanya sama siapa dulu, maafin? Sama Habib Utsman. Habib Usman ya, Habibi. Nah, baik. Madep sana Bapak sini, Mas sini. Ya, silakan namanya siapa, tinggalnya di mana, siapa yang ngasih nama Pak? Enggak ya, susah itu ya. Ibu saya. Ibu saya, oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Henry dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Ya, Manonjaya, Tasikmalaya. Tasikmalaya, tepuk tangan dulu. Iya, silahkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika hati merasa ingin lebih semangat dan lebih giat lagi dalam melaksanakan ibadah sholat, serta lebih bisa menjaga lagi dalam berucap sama omongan, terus lebih bisa turut lagi sama orang tua. Apakah itu pertanda bahwa akan disiapkan jodoh yang baik? Sekian Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Iya. Silakan ya Habibi. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Habibi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala ali wa sallim Sayyidina ala Muhammad. ali. Tanda yang ketiga atau hilal jodoh terlihat, yakni diri diikuti daripada kebaikan dan diperbaiki daripada kebaikan. Dari sholatnya, baca Al-Qurannya, pengajiannya atau hadir ke majelis ta'limnya, bangun malamnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap pasangan yang saleh ataupun saleha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap ya Allah jadikanlah jodohku yang terbaik, yang kau ridhoi, yang kau berikan kepada kami untuk kami jaga, kami rawat, kami sayang, kami cintai bersamanya di dunia dalam kebaikan, berada di dunia dalam ibadah dan taat kepada Allah, bersamanya di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, berangkat ke satu tempat karena Allah, berangkat ke satu tempat mencari ridhonya Allah, tafakkur, tadabbur, memahami kebesaran Allah, pergi berangkat umroh bareng, haji bareng, ibadah bareng, taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya bareng-bareng, dan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang saleh dan saleha, berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng lagi, dan sebagai laki-laki menjadi pemimpin bagi wanitanya, dan wanita taat kepada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita selalu berharap seperti itu. Ini adalah jodoh yang terbaik yang Allah berikan. Balik ke rumah tenang, sampai di rumah tenang, sampai ke rumah nikmat. Gak pengen adanya di luar rumah terus. Karena merindukan pasangan yang satu dengan yang lainnya. Ini yang kita harapkan. Apakah ini bisa terjadi? Tergantung dari hamba tersebut. Innallaha la yughairu ma bi qaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum, atau Allah tidak akan merubah diri kita sebelum kita mau merubah diri kita itu. Sebelum kita mau berubah, ya Allah, saya sholat, saya ibadah, saya dekat kepadamu ya Allah, saya berharap pasangan saya juga dekat kepadamu. Jadi rubah dulu dirinya. Kalau diri kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, tempatnya di tempat yang gak baik, bertemunya di tempat yang tidak baik, sehingga apa? Jauh daripada kebaikan, jauh daripada jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita rubah. Diri kita rubah, jiwa kita rubah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pasangan yang dekat kepada Allah. Ini baru yang kita harapkan. Sehingga apa? Sehingga kita berharap pada Allah, penonton di rumah dan di studio, menjadikan pasangannya adalah pasangan yang Allah ridhoi dan menjadi kebaikan dalam rumah tangganya, ketenangan, cinta, dan penuh dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu yuk. Yang baik ketemunya sama yang baik. Yang jahat ketemunya sama yang jahat. Nah, ini nyarinya juga nyari ya. Kalau nyari jodoh ya di tempat yang baik dapatnya yang baik. Nyari jodoh di tempat yang buruk dapatnya yang Ibu, kita mau nanya dikit ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama suami siapa? Sudah meninggal. Namanya siapa beliau? Nur Muhammad.
waktu ketemu Ayah Nur, manggilnya Ayah mungkin dulu ya. Gimana? Tambah berubah ke arah yang baik atau bagaimana? Berubah ke arah yang baik. Rajin nggak sholatnya tiba-tiba, wah ini mau dapetin Ayah Nur nih, rajin sholatnya apa segala macam nggak? Insya Allah rajin. Tambah rajin sebelumnya apa sesudahnya? Sudahnya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Tuh, terbukti kan ya. Makanya kalau mau cari yang baik di tempat yang baik, insya Allah jadi baik semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.